Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang sejarah perkembangan teori evolusi. Dengan anggota yang pertama Putri Ramadhani, yang kedua Yelza Sonia Putri, yang ketiga Emil Sarah Minadra, dan yang terakhir saya sendiri Yogi Nabila Fitra. Dan untuk sejarah perkembangan teori evolusi sendiri, kami akan membahas 6 poin. Yang pertama, gagasan evolusi masa Romawi, yang kedua gagasan evolusi masa Yunani kuno, yang ketiga gagasan evolusi masa pertengahan, yang keempat gagasan evolusi masa Renaissance, yang kelima kajian evolusi masa sekarang, dan yang terakhir tantangan terhadap teori evolusi dari dulu hingga sekarang. Dan untuk materi pertama, saya persilakan kepada Saudari Putri Ramadhani. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai gagasan evolusi pada masa Romawi dan pada masa Yunani kuno. Yang pertama yaitu pada masa Romawi. Ada 2 poin gagasan yang kami temukan dan dapat kita ketahui, di mana poin yang pertama yaitu pandangan para filsuf Romawi dari aliran Stoikisme seperti Seneca Muda dan Plinius Tua memiliki pandangan teleologis yang kuat mengenai dunia alam dan kemudian mempengaruhi teologi Kristen. Nah, untuk poin yang kedua, di mana Cicero melaporkan bahwa pandangan Stoik dan peripatetik tentang alam sebagai agen yang pada dasarnya berkutat pada penghasilan kehidupan yang paling cocok untuk bertahan hidup diterima begitu saja di antara kalangan elit Helenistik. Selanjutnya yaitu mengenai gagasan evolusi masa Yunani kuno, di mana Yunani merupakan salah satu peradaban tertua di Eropa, di mana ada beberapa gagasan mengenai evolusi yang muncul pada masa Yunani kuno ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada Thales 650-564 sebelum Masehi. Beliau menyatakan bahwa semua kehidupan berasal dari air. Airlah yang merupakan asal-usul dari sumber dari segala sesuatu. Nah, gagasan Thales ini juga sesuai dengan yang dikemukakan di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Dapat kita lihat, ada keterkaitan di mana kehidupan itu berasal dari air. Nah, tafsir Quraisy Shihab menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel, yang merupakan satuan unit pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, sedangkan biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Nah, hilangnya fungsi itu akan berarti kepada kematian. Hikmah yang dapat kita ambil bahwa ilmu dengan iman itu sejalan. Dapat kita lihat dari yang diterangkan dalam Al-Quran dengan gagasan yang dikemukakan oleh Thales. Semakin berilmu seseorang, maka hendaknya ia semakin bertakwa. Karena pada akhirnya sebuah ilmu akan menciptakan wujud syukur seseorang yang mempelajarinya. Selanjutnya yaitu gagasan dari Anaximander tahun 611-547 sebelum Masehi. Beliau mengkaji mengenai kejadian dan perubahan pada makhluk hidup dan mengemukakan bahwa makhluk hidup berasal dari lumpur yang dipanasi oleh matahari, yang pada mulanya muncul tanaman, seterusnya hewan, dan akhirnya muncullah manusia. Inti dari gagasan Anaximander ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr, ayat 28-29, yang menyatakan bahwa yang diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam adalah manusia atau Nabi Adam alaihissalam. Yang mana ayat tersebut berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan seseorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tafsir Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Quran mengenai ayat-ayat tersebut
ayat tersebut yaitu, renungkanlah wahai Muhammad, asal penciptaan itu ketika sang pencipta, Tuhan alam semesta berkata kepada malaikat, Aku akan menciptakan manusia dari tanah kering yang dapat mengeluarkan bunyi ketika diketuk. Tanah itu dapat berubah-ubah warnanya. Selanjutnya yaitu gagasan yang ketiga dari Empedokles tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi. Beliau menyatakan bahwa beberapa organisme berkembang secara perlahan-lahan yang telah memformulasikan teori evolusi itu sendiri. Nah, berkembang yang ada di pernyataan yang disebutkan oleh Empedokles ini dimaksudkan sebagai perubahan yang terjadi pada suatu organisme atau makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal ini diungkapkan dari pernyataan perlahan-lahan yang dikemukakan oleh Empedokles. Pada surat Nuh ayat 14 berbunyi ketika ia menciptakan dalam tahapan-tahapan. Selanjutnya Quran surat Al-A'la ayat 2-3 juga berbunyi yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan membentuk petunjuk. Nah, jadi ada keterkaitan antara gagasan yang dikemukakan oleh Empedokles dengan Al-Quran. Yang terakhir yaitu dari gagasan dari Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles menyatakan bahwa makhluk hidup berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Semua bentuk kehidupan disusun dalam suatu skala dengan tingkatan kerumitan yang semakin tinggi atau skala nature. Namun Aristoteles masih belum bisa menjelaskan hubungan-hubungan antara anak tangga dalam tangga kehidupan yang dikemukakannya. Nah, di samping ketidakmampuannya dalam menjelaskan hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu mengenai kekomplekan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Ramadhani. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Yelza Sonia Putri. Kepada Yelza dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu gagasan evolusi pada masa pertengahan. Nah, pada masa pertengahan ini, di dunia Islam pada abad pertengahan, cendekiawan Al-Jazih pada tahun sekitar 776 sampai sekitar 868 sebelum Masehi menuliskan kitab Al-Hawayan yang berisi buku tentang hewan pada abad ke-9. Kowai Zirkel yang menulis tentang sejarah seleksi alam pada tahun 1941 berkata bahwa kutipan dari karya ini adalah satu-satunya kutipan yang relevan yang ia temukan dari cendekiawan Arab. Ia memberikan kutipan dari terjemahan bahasa Spanyol yang mendeskripsikan perjuangan untuk hidup, di mana setiap hewan yang lemah memangsa hewan yang lebih lemah darinya. Hewan yang kuat tidak dapat menghindari pemangsa dari hewan yang lebih kuat darinya. Gagasan evolusi pada masa Renaissance. Nah, pada zaman Renaissance mencapai titik puncaknya pada tahun 1500 atau sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Renaissance ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya lahir kembali. Nah, di zaman ini merupakan puncak kebangkitan berbagai aspek, yaitu aspek kebudayaan, politik, sosial, dan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama ada Leibniz pada abad ke-17. Leibniz membangkitkan kembali skala natur yang dikemukakan oleh Aristoteles. Namun, Leibniz melengkapi skala natur dengan adanya spesies peralihan, sehingga dikenal dengan hukum berkesinambungan dalam tangga kehidupan. Beliau mengemukakan bahwa antara spesies yang satu dengan spesies yang lain terdapat spesies penyambung seperti spesies peralihan. Nah, sikap kita sebagai pelajar yaitu berhati-hati dalam menerjemahkan maksud yang disampaikan oleh Leibniz. Leibniz menjelaskan evolusi dengan spesies peralihan.
Spesies peralihan tersebut merupakan perubahan pada makhluk hidup yang disusun dengan skala tingkat kerumitan yang semakin tinggi. Yang selanjutnya ada teori evolusi organik oleh George Leclerc de Buffon pada tahun 1707 sampai dengan 1778. George atau Comte de Buffon atau Count of Buffon adalah seorang dokter, ahli zoologi, ahli matematika, dan ahli sains dari Prancis. Ia menulis pendapatnya dalam seri buku Sejarah Alam atau Natural History yang didasari dengan sebuah eksperimen menggunakan hewan piaraan. Buffon mengatakan bahwa hewan memiliki kecenderungan untuk melepaskan diri dari tipe-tipe aslinya yang sesuai dengan perjalanan waktu. Sikap kita sebagai pelajar yaitu berusaha memunculkan bakat berpikir kritis. Maksud yang disampaikan Buffon yaitu hewan memiliki mobilitas atau kemampuan gerak yang tinggi dan mudah diamati daripada makhluk lainnya, contohnya tumbuhan. Dengan demikian, hewan lebih cepat melakukan kawin silang dalam populasinya maupun dengan populasi lainnya yang sejenis, sehingga tampak perbedaan gradasi bentuk secara bertahap jika dilihat dari perkembangan hewan piaraannya. Kemudian yang selanjutnya ada Eramus Darwin pada tahun 1731 hingga 1802. Eramus Darwin ini adalah kakek dari Charles Robert Darwin. Beliau adalah seorang dokter sekaligus seorang ahli alam. Ia menulis buku pada tahun 1794 yang berjudul Zoonomia. Buku tersebut selain berisi teori tentang penyakit, juga membahas tentang pandangannya terhadap teori evolusi. Eramus berpendapat semua binatang berdarah panas berasal dari satu jaringan hidup bahkan sebelum adanya sejarah manusia di muka bumi. Sikap kita sebagai pelajar dalam memahami pandangan evolusi yang disampaikan oleh Eramus Darwin yaitu menekuni yang disampaikan bahwa ia mempercayai binatang berdarah panas atau multiselular berasal dari satu jaringan hidup. Artinya, Eramus Darwin juga mendukung bahwa makhluk hidup disusun dalam kerumitan yang semakin tinggi. Selanjutnya, ada gagasan evolusi Lamarck pada tahun 1744 hingga 1829. Lamarck ini merupakan ahli zoologi dari Prancis. Beliau juga merupakan ahli dalam anatomi, paleontologi, dan klasifikasi. Beliau dikenal sebagai tokoh evolusi organik. Karya besarnya muncul pada tahun 1809 yang berjudul La Philosophie Zoologie. Ia menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada makhluk hidup disebabkan oleh pengaruh lingkungannya, di mana binatang berubah sesuai dengan tuntutan alam, yaitu beradaptasi dengan berbagai faktor lingkungan. Lamarck juga menyatakan bahwa ukuran organ sebanding dengan penggunaan organ tersebut. Lamarck mengungkapkan bahwa gagasan tentang evolusi melalui contoh evolusi leher jerapah. Nah, jerapah awalnya memiliki leher yang pendek. Beberapa leluhur jerapah pada suatu waktu mulai memakan dedaunan dari pohon yang tinggi. Untuk dapat menjangkau dedaunan tersebut, maka jerapah berusaha menjulurkan lehernya sehingga lehernya bertambah panjang. Leher yang sudah panjang pada jerapah ini diwariskan kepada keturunannya. Peristiwa tersebut terjadi berulang-ulang pada beberapa generasi, sehingga jerapah yang kita jumpai sekarang ini memiliki leher yang panjang. Teman-teman bisa memperhatikan gambar dari evolusi jerapah menurut Lamarck pada slide PowerPoint. Nah, jadi inti dari buku Lamarck yang berjudul Filosofi Zoologi itu sebagai berikut. Pertama, alam sekitar atau lingkungan berpengaruh terhadap ciri-ciri atau sifat yang diwariskan. Yang kedua, ada prinsip use and disuse, menyatakan bahwa organ atau bagian tubuh yang digunakan suatu organisme akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan berkembang dengan baik sehingga menjadi lebih kuat. Sedangkan organ atau bagian tubuh yang tidak digunakan oleh suatu organisme akan menyusut dan menjadi lebih kecil.
Yang ketiga, ciri-ciri sifat yang didapat. Terbentuk oleh lingkungan selama ia hidup dan akan diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya, gagasan evolusi organik oleh George Cuvier. George mampu menunjukkan hubungan antara organisme hidup dan fosil suatu bentuk kehidupan yang telah punah. Walaupun mengkritik Lamarck, George Cuvier tidak menolak teori bahwa pernah ada bentuk-bentuk kehidupan awal. Beliau merupakan ahli sains pertama yang mendemonstrasikan kepunahan hewan-hewan purba. Namun, beliau menolak teori bahwa keberadaan hewan-hewan purba menandakan terjadinya evolusi. Ia tetap teguh mempertahankan teori bahwa spesies memiliki bentuk yang tidak berubah. Teori Cuvier dikenal dengan teori katatropisme atau kekacauan. Tuhan sebagai penyebab dari perubahan dan kepunahan. Pada pernyataan ini, Cuvier percaya bahwa Tuhan menghancurkan bumi dan menciptakan kembali beberapa kali setiap mata rantai makhluk hidup diciptakan. Pada saat itu pula, bentuk baru lebih disesuaikan dengan alam sekitarnya dan organisme mengalami perubahan dari moyangnya. Nah, sikap kita sebagai pelajar yaitu menumbuhkan sikap kritis dalam memahami makna dari teori katatropisme yang dikemukakan oleh Cuvier. Jangan sampai kita menerjemahkan pengertian dan maksud yang telah ditemukan oleh Cuvier tersebut dengan salah. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa azab Allah datang karena murka Allah akibat dari kezaliman dan kedurhakaan umat manusia. Kekacauan atau azab berupa bencana bencana alam diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Nah, perlu kita telaah ulang pemikiran dari Cuvier yang menyatakan Tuhan sebagai penyebab dari perubahan dan kepunahan. Nah, bukankah manusia sebagai penyebab kekacauan tersebut? Bukankah manusia yang merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini dan akibatnya adalah azab Allah? Nah, dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 membahas tentang kerusakan di bumi yang terjadi akibat dari ulah tangan manusia. Baiklah, terima kasih kepada saudari Yalza Sonia Putri. Baiklah ibu dan teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang kajian evolusi masa sekarang. Evolusi masa sekarang. Tokoh evolusioner yang sangat terkenal yaitu Charles Darwin, di mana teori evolusi merupakan teori yang membicarakan tentang asal-usul adanya makhluk hidup yang ada di dunia yang bersifat universal. Pemikiran Darwinisme dan pemikiran evolusionisme pada akhirnya mengalami perkembangan yang memunculkan pemikiran neo-Darwinisme dan neo-evolusionisme. Dan juga nih teman-teman, teori evolusi Darwin menjadi landasan bagi teori evolusi modern, termasuk rekayasa genetika. Perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan saintis untuk melakukan rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetik, manusia berkontribusi dalam mempercepat proses evolusi. Genetik material organisme atau GMO merupakan hasil penggunaan teknologi terkait proses mutasi genetik yang mengarah pada evolusi suatu makhluk hidup. Dan juga nih teman-teman, sebelum rekayasa genetik ditemukan, manusia telah melakukan rekayasa genetik melalui peristiwa kawin silang. Salah satu contoh, anjing merupakan contoh perkawinan silang ras serigala. Dan juga, jelas penggunaan teori evolusi ditangkap dengan baik oleh para teknolog dalam rangka merekayasa materi genetik makhluk hidup sesuai keinginan dan kebutuhan manusia. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu materi tentang tantangan terhadap teori evolusi dari dulu hingga sekarang. Tantangan terhadap teori evolusi. Perkembangan ilmu tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Begitu pula perkembangan teori evolusi sebagai cabang dari ilmu biologi yang sampai saat ini terus mengalami perkembangan.
Walaupun banyak menimbulkan kontroversi, sampai saat ini teori evolusi Darwin dipandang memiliki keunggulan dibanding teori evolusi lainnya karena Darwin berhasil memperlihatkan data-data empiris terjadinya proses evolusi yang mengarah pada diversitas organisme. Teori tentang evolusi seringkali menjadi bahan perdebatan sekaligus mengundang penolakan dari berbagai golongan, terutama dari golongan agamawan. Kemunculan dan perkembangan teori evolusi tidak bertujuan untuk membuat manusia meragukan kebenaran kitab suci yang diyakininya, akan tetapi ini justru dapat memperkuat keyakinan seseorang terhadap kebenaran adanya agama. Sebagaimana Iskandar pada tahun 2008 menyatakan bahwa teori evolusi tidak bertentangan dengan agama manapun di dunia. Perdebatan yang selama ini terjadi disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori evolusi pun mengalami perkembangan menurut masanya. Dan perkembangan teknologi komputer dan informatika berhasil menuntun sains untuk melacak bukti-bukti empiris tentang kehidupan masa lampau, sehingga terjadinya evolusi tidak diragukan lagi bertanggung jawabannya secara ilmiah. Sebagai cabang ilmu biologi, kajian evolusi terfokus pada perubahan struktur organisme yang terjadi secara berangsur menuju kesesuaian fungsi dengan waktu dan tempat hidupnya. Petolak dari batasan tersebut, banyak muncul anggapan bahwa evolusi hanya terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun, fenomena yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa evolusi mikroorganisme dapat terjadi hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Baiklah Ibu dan teman-teman, itulah materi dari kelompok 3. Dan mohon maaf jika ada penyampaian dari kelompok kami yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.